Oh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi sih Bapak sih? Berjumpa lagi maksudnya di channel Ruang Ukom officialnya di Nursing Channel. Ya, pada kesempatan kali ini tidak berlama-lama lagi lah kita akan bahas tentang gimana sih cara ngerjain soal Ukom yang efektif, efisien, cepat, tepat sehingga langsung lulus Ukom. Oke guys, check this out. Tapi sebelum kita bahas guys, tong poho tong hilap don't forget latansa, oke, untuk share video ini ke kawan-kawan kalian, komen, kemudian like dan subscribe. Jangan lupa aja tuh diklik tombol kunci deh, lonceng guys, lonceng notifikasi itu yang di pojok kanan gitu, yang ting 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 ting, yang itu supaya dapat update terkini dari Ruang Ukom lewat kanal YouTube ini, Nursing Channel ya. Oke, selalu update. Yuk kita mulai guys. Yuk guys, ini dia cara mengerjakan soal UKMI yang efektif, efisien, dan ya pasti terpercaya karena ini bahannya langsung dari pusat guys. Gimana caranya langsung modul dari UKMI-nya langsung dari pusatnya langsung guys. Oke. Yuk guys, mulai. Gimana sih cara ngerjain soal UKMI guys? Ya, pertama yang harus kalian lakukan guys adalah sebelum menghadapi ujian, tenangkan diri kalian dulu. Keep calm guys. Keep calm. Jangan cemas, jangan ragu, tetap fokus. Satu titik, titik itu, nah jadi nggak lagu Pak, dihafalin. Ya, pokoknya tetap tenang, keep calm, fokus, dan percaya diri ya. Supaya hati kalian tenang. Jangan lupa berdoa dulu, doa sebelum mengerjakan soal. Ya, tetap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ingat Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke, jadi awali dengan doa sebelum mengerjakan soal. Itu ya, selain tenang, fokus, percaya diri, doa dulu. Nanti biasanya tuh pengawas pusat memberikan waktu untuk doa bersama tuh di awal. Silahkan sebelum mengerjakan soal, dipersilakan untuk doa ajaran kepercayaan masing-masing. Itu guys. Jadi doa, nah di doa itu yakinkan diri kalian, I can, I can, I can. Saya bisa, pasti bisa, kudu bisa gitu ya. Dan jangan berpikir pikiran yang negatif ya. Keep positive thinking. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa gitu ya. Jangan mikir yang nggak bisanya ya. Pikirkan bahwa kalian pasti bisa. Mikir pasti bisa tadi itu jangan muluk-muluk juga. Mikir pasti bisa tuh sebelumnya harus belajar dulu guys, persiapan yang mantap. Oke. Makanya supaya persiapan mantap guys. Nah, ikutin nih video per video kita ini untuk ini nih kita mulai merapihkan lagi nih per bab videonya. Mulai dari bagaimana cara ngerjakan dulu. Nanti masuk ke bagian soal persoalnya. Itu guys. Untuk sesi materinya. Kita bahas satu persatu gimana ya. Mulai dari video ini bagaimana cara ngerjain soalnya dulu. Nanti selanjutnya bagaimana kisi-kisi kita bahas, bagaimana per itemnya, bagaimana soal KMB, bagaimana soal komunitas jiwa, dan lain-lain kita bahas, dipretelin. Dan kalau mau lebih komprehensifnya, silahkan gabung dengan program bimbel kita guys, murah saja 100.000 guys ya, murah saja 100.000. Jadi yang mau ujian bulan Juli itu yuk gabung yuk, yang apa namanya, dengan program bimbel kita. Insya Allah kita akan bantu mempersiapkan kalian supaya siap dan yakin. Jadi keyakinan ini, ketenangan, kefokusan ini tuh bisa terlatih. Insya Allah kita bantu latih
supaya kalian siap menghadapi ujian. Oke, next. Jadi supaya berpikir kita bisa tuh memang harus ada persiapannya. Oke, next. Nih guys, mulai cara praktis atau tips mengerjakan tipsnya ya, mengerjakan soal uji kompetensi. Apa sih yang harus dilakukan? Begini guys caranya. Pertama, pada saat kalian mengerjakan soal, prioritaskan jawabannya itu di jawaban yang bisa kalian jawab dulu, yang mudah. Tapi jangan loncat, jangan loncat-loncat, tetap ngurut gitu ya. Soal nomor 1, oh ini mudah bisa dikerjakan. Nomor 2 susah, jangan nguyek aja, jangan terus di soal nomor 2 yang susah itu. Ya kalau dirasa susah lanjutkan lagi, karena ada waktunya guys, 180 menit gitu ya. Untuk mengerjakan 180 soal, satu soal 1 menit. Jadi don't waste time, tong micenan waktu, jangan buang waktu gitu ya. Kalau kata bahasa okemnya mah BBW gitu ya, buang-buang waktu gitunya. Gak boleh guys, jadi prioritaskan jawaban soal yang mudah dulu. Jangan terpaku pada soal yang sulit. Nah, baru di akhir pastikan semua jawabannya itu dijawab. Jangan ada yang kelewat. Kalau nggak bisa pakai logika umum aja ya. Jangan ngitung kancing. Nah, di program Bimbel Ruang Ukom tuh nanti diajarin tuh. Bagaimana kalau kalian nggak bisa ngerjain soal, itu pakai logika umum, itu kita ajarkan. Ya. Kalau di video ini mah kita spill yang umum-umum nanti gitu ya. Yang lebih intensifnya silahkan gabung dengan kita. Bagaimana cara gabungnya? Silahkan ada nomor official kami di link deskripsi. Oke? Oke, cek nanti di link deskripsi. Kemudian semua jawabannya ada nilainya 1, nggak ada penilaian negatif. Jadi jawaban yang benar 1, yang salah 0. Nggak ada jawaban kalau kalian jawab salah negatif 1, nggak ada itu. Jadi jawab aja semua. Oke? Jangan ada yang kosong. Sayang ya, dibuang sayang teh geningan. Gitu ya. Maka jawab semua soal, isi hijau semua ya. Jangan ada yang merah-merah. Nah, kayak gitu ya. Lanjut, apalagi sih Pak yang harus dilakukan? Nah, kemudian pada saat baca soal, baca soalnya dengan cepat. Dengan teknik skimming. Baca cepat, guys. Oke, baca cepat. Jadi kecepatan membaca ideal untuk soal nasional adalah 300 kata per menit. Dan soal UKOM tuh sudah terstandar. Sudah terstandar untuk supaya dalam soalnya itu bisa dibaca 300 kata per menitnya. Tapi kalau kalian bisa lebih cepat bacanya bakal lebih baik. Nah, di program bimbel kita ajarkan juga bagaimana teknik skimmingnya. Teknik membaca yang efektif, efisien, tepat, cepat, dan tepat, cepat, efektif, efisien. Nah, jadi kemungkinan kalau 300 tadi 180 menit tuh kalian mah ya rata-rata tuh yang sudah bimbel mah 100 menit itu sudah selesai itu 180. Sisanya tinggal ngecek lagi jawaban yang nggak bisa itu. Rata-rata sih kayak gitu tuh yang sudah dengan kita. Nah, kalau dengan skimming nggak bisa dipahami, baca setiap kata penting, scanning ya. Nah, scanning dan buat analisa keputusan hanya berdasarkan data fokus yang ada, data fokus atau pertanyaan yang tertulis saja. Oke, skimming, scanning. Skimming baca cepat, kemudian scanning mana data-data intinya, data mayor yang paling banyak itu dihitung, mana fokuskan datanya baru pilih jawaban. Gitu guys. Yang terpenting adalah hindari asumsi, hindari bercampurnya data dan asumsi dalam menjawab soal. Fokus pada data yang tertulis. Jangan nambah-nambahin data. Gitu ya. Jangan nambahin data ke dalam bacaan soal. Gitu ya. Fokus hanya pada data yang tersaji di dalam soal. Oke guys, begitu. Jadi jangan mencampurkan asumsi. Kalau saya bilang jangan berandai-andai gitu ya. Next.
Tadi yang seperti saya bilang, waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab semua soal atau satu soal adalah 60 detik. Jadi 1 menit satu soal. Kalau lebih cepat lebih baik, gitu ya. Tapi biasanya ibu-ibu mah nggak mau, lebih cepat lebih baik ya. Yes. Terus perhatikan waktu yang tersisa, guys. Perhatikan waktu yang tersisa. Jadi cek tuh ada kan di itu tuh ada waktunya, gitu ya. Jadi jangan kebablasan, jangan keasikan, perhatikan, tetap keep watch, tetap lihat, perhatikan waktu, ya. Kemudian secara umum tadi 60 detik dianggap waktu yang cukup untuk mengerjakan satu soal. Jangan tergesa-gesa, walaupun dibatasi satu soal 1 menit, tapi kalian jangan dak-dikduk, tergesa-gesa, tetap fokus. Makanya dilatih gitu ya. Fokus pada soal dan jawaban. Jangan tergesa-gesa. Itu ada tekniknya, guys. Next. Kemampuan pertama selain skimming, scanning, pahami struktur soal. Ya, pahami struktur soal. Harus tahu dulu struktur soal. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ngomongin bagaimana memahami struktur soal. Oke? Nanti kita buat mengenai struktur soal. Jadi struktur soal dalam soal UKOM itu ada vignette. Vignette-nya itu soal cerita. Soal ceritanya yang seorang laki-laki 32 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa bla 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 bla. Nah, itu vignette-nya atau kasusnya. Dilanjutkan dengan pertanyaan. Pertanyaan tuh yang di bawahnya setelah kasusnya ada pertanyaan. Apakah masalah keperawatan prioritas? Nah, itu pertanyaan. Setelah itu ada 5 pilihan jawaban. Itu ada 5 pilihan. A, B, C, D, E. Ya. Nah, dalam soal uji kompetensi hanya disediakan 1 pilihan jawaban benar aja. Jadi nggak ada tuh pilihan semua jawaban benar atau bukan salah satu jawaban di atas tuh nggak ada. Dan semua pilihan jawabannya biasanya positif semua. Pertanyaan itu positif semua, nggak ada yang negatif. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak tepat, kecuali itu nggak ada. Semuanya positif, gitu ya. Kemudian hanya ada 1 pilihan jawaban yang benar, yang paling tepat. Oke, nggak ada yang abu-abu, gitu ya. Oke, untuk lebih lanjutnya struktur soal kita buatkan video nanti. Oke. Nah, vignette biasanya berisi kasus klinis. Ada 3 hal penting dalam vignette yang harus kalian perhatikan. Pertama, dalam vignette itu berisi pasti ada keluhan utama. Apa keluhan utama? Atau diagnosis. Kedua, data klinis yang disajikan. Pasti ada. Selanjutnya, tempat pelayanannya di mana? Settingnya di mana? Itu pasti ada. Wajib ada. Oke? Nah, 3 hal penting ini harus kalian kuasai. Karena itu akan menentukan jawaban. Jadi kemampuan kalian dalam menggabungkan, mengekstraksi gitu ya, 3 data tadi itu bisa membantu kalian untuk menjawab. Bisa membantu kalian mengeliminir jawaban yang salah. Bisa membantu kalian menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, makanya di kita mah dilatih tuh nanti bagaimana cara membaca, mengeliminir. Nah, belajarnya juga terstruktur gitu ya. Jadi ketika masuk KMB yang harus diperhatikan datanya ini, ketika soalnya keluhannya ini, datanya ini gitu ya. Itu kita latih, kita apa namanya? Kita berikan supaya bisa baca soalnya cepat, tepat, efektif, efisien, jawabannya juga benar. Itu guys. Next. Yang perlu diingat, semua pilihan jawaban homogen. Homogen itu apa, Pak? Homogen itu ya sama jenisnya, gitu ya. Jadi contoh pilihan jawaban yang homogen itu ya kalau misalkan contoh masalah keperawatan ya masalah keperawatan semua, gitu kan.
Jarang ada pilihan jawabannya tuh A-nya tentang masalah keperawatan, B tentang etika, C tentang tindakan. Itu nggak ada ya tentang kalau masalah keperawatan pilihan jawabannya masalah keperawatan semua, gitu ya. Contoh homogen tuh misalkan pilihan jawaban A XL, B mentari, C tri, D ya apa friend, nah, E apalagi itu provider tak aksis. Nah, kan itu semua pilihan jawaban tentang provider kan GSM. Nggak akan pernah XL mentari kemudian Indosat gitu ya. Kemudian pilihan E-nya Pertamina, nggak akan ada kayak gitu. Semua homogen, guys. Kemudian nggak ada yang tampak mencolok salah satu berbeda, nggak ada. Itu yang tadi saya sebutkan, karena homogen. Jadi pilihan jawabannya itu mulai dari rentang kurang tepat hingga sangat tepat. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat. Atau rentangnya baik dan sangat baik. Jadi pilihan cari yang paling baik. Gitu ya. Pengecohnya dibuat berdasarkan kenyataan lapangan. Jadi di dalam vignette itu ada pengecoh, di jawaban juga ada pengecoh, itu dibuat berdasarkan kenyataan lapangan. Tapi jangan pakai asumsi ya. Ketepatan jawaban sangat dipengaruhi oleh pemahaman teori dan kata kunci. Jadi kalian harus kuasai teori yang ada di blueprint, kisi-kisinya, kemudian kata-kata kuncinya. Nah, di program Biomba Ruang Ukom kita ajarin semuanya. Itu ya. Oke. Next. Perhatikan kata-kata kunci dalam pertanyaan. Kata kunci dalam pertanyaan itu perhatikan. Apakah yang ditanya masalah keperawatan prioritas, diagnosa prioritas, prioritas tindakan, tindakan utama, tindakan paling penting, tindakan prioritas, tindakan awal, tindakan sesegera mungkin, atau tindakan yang harus dilakukan segera, awal tindakan, tindakan selanjutnya, atau tindakan prioritas. Itu perhatikan dalam setiap pertanyaan tuh kata kuncinya apa. Karena itu akan menentukan jawaban dan akan menentukan apa yang harus dibaca dalam vignette untuk membantu menentukan pilihan jawaban. Itu penting. Kata kunci ini adalah modal fokus memilih jawaban di antara semua jawaban yang tampak benar tadi. Gitu ya. Wajib. Pak, soalnya ini makan kisi-kisi dulu, guys. Bukan kisi-kisi dulu, spill-spill caranya dulu. Untuk contoh soal nanti di video selanjutnya tentang pilihan, tentang mengerjakan soal. Ya. Kemudian baca setiap pilihan jawaban yang tersedia di pilihan jawaban sebelum menjawab. Jadi baca dulu satu-satu. Ingat, jangan tergesa-gesa. Tetap fokus, satu titik, titik itu. Jadi nyanyi deh si Bapak mah. Eliminasi atau abaikan pilihan jawaban yang salah satu jawabannya itu nggak mungkin atau mustahil. Contoh yang ditanya itu tentang apakah hasil temuan atau tindakan pengkajian auskultasi pada pasien tersebut. Karena yang ditanya auskultasi, ternyata ada pilihan jawabannya tuh di bawahnya itu tentang perkusi, misalkan bunyinya. Nah, berarti itu eliminasi, gitu ya. Nah, kemudian fokuskan logika pada jawaban yang paling mungkin berdasarkan pada fakta penting dalam vignette atau dalam kata kunci pertanyaan. Jadi fokuskan pada data-data mayor yang ada pada vignette. Tadi sudah saya sebutkan. Harus fokus. Jadi lihat pertanyaannya, kata kuncinya apa, perhatikan data fokusnya dalam vignette, kemudian pilih salah satu, eliminir, mana yang tidak mungkin, baru pilih. Kalau nggak yakin, baca ulang dengan scanning tadi sebelum memutuskan pilihan jawaban. Next. Gimana cara milih dasar pilihan jawaban? Nah, prinsip umumnya dulu ini saya terangkan. Prinsip umumnya sesuai dengan hierarki Maslow ya. Oke, teori keperawatan. Biologis dulu, psikologis, sosial, spiritual. Yang digambarkan dalam vignette. Prinsipnya tergantung pada berbagai banyak hal. Bisa dari mulai setting, bisa dari
kegawatannya atau setting layanannya di mana, tergantung gitu ya. Jadi kemampuan kalian tadi menggabungkan antara setting, keluhan, data klinis itu menentukan bagaimana kalian menjawab itu benar atau tidak. Ya. Nah, kalau settingnya, ya ini contoh. Kalau settingnya di gawat darurat, maka cara umum memilih contoh nih ya. Cara umum memilih prioritasnya berdasarkan masalah airway, breathing, sirkulasi. Airway dulu, breathing, sirkulasi. Kecuali kalau dia bantuan hidup dasar, maka sirkulasi dulu, CAB. Nah, jadi saya bilang tadi ya tergantung setting, kejadian, layanan di mana, nah, tergantung datanya gitu ya. Ini gunanya untuk melatih. Atau berdasarkan kategori triase yang berlaku, merah, kuning, atau hijau. Nah, itu kalau di KGD. Atau terkait masalah etik keperawatan yang ditanya, gitu ya. Biasanya kalau di gawat darurat etiknya justice atau selain justice tuh autonomi, nah, biasanya beneficense, nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kejadian kasus dalam pinyatnya di ruang settingnya itu di ruang rawat biasa, penyakit dalam, atau di ruang non gawat darurat, maka yang dipakai kalian itu pakai hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis dulu. Fisiologis itu apa? Oksigen dulu pertama, kedua cairan, selanjutnya nutrisi, aman nyaman, kasih sayang, sampai aktualisasi diri. Ini dapat dijadikan yang tadi dapat dijadikan acuan memilih jawaban benar. Yang kedua adalah cari yang mengancam nyawa dulu. Ya, cari yang mengancam nyawa atau bisa menyebabkan kecacatan. Aktual dulu, ya. Baru potensial dan resiko. Cari yang mengancam dulu. Dalam memilih kebutuhan fisiologis, ini berlaku juga di setting gawat darurat, sama juga. Tapi tadi ABC, CAB juga sama. Juga terdapat prioritas yang harus diterapkan. Oke, next. Nah, pertanyaannya nanti di kata kunci di pertanyaan prioritas utama atau terpenting. Nah, kalau pertanyaannya nanya tentang prioritas utama atau terpenting, contoh diagnosa utama, diagnosa penting, maka pilih yang paling penting. Kedua, pilih yang paling mengancam jiwa. Nah, itu tadi yang saya bilang. Pilih yang paling penting, data mayornya lengkap di sana, data paling banyak, dan paling mengancam jiwa kehidupan. Kalau intervensi, pertama, pilih yang paling penting sesuai dengan masalah keperawatan di atas datanya. Fokus kemana. Kedua, pilih yang paling berdampak besar. Selanjutnya, pilih yang bisa mencegah timbul masalah lain. Gitu ya. Jadi cari akar masalahnya yang bisa mencegah masalah lain. Itu caranya, guys. Tong hilap ya, di save. Di save kalau bisa mah di mark gitu ya, di capture capture pilih. Tonton lagi biar tahu gitu ya. Next. Kalau pertanyaannya terkait prioritas waktu, misalkan tentang tindakan, maka pilih sesuai dengan kata kunci yang terdapat dalam pertanyaan. Sebelumnya apa? Sesudahnya apa? Cari. Kalau ditanyakan prioritas pertama, maka ini kalau waktu ya. Cari pertanyaan, cari jawaban yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan pertama kali sebelum tindakan selanjutnya. Oke? Bahkan bisa juga jawabannya adalah tindakan terpenting yang memerlukan tindakan tersebut dilakukan terlebih dahulu. Jadi intinya tindakan tersebut tuh harus dilakukan pertama kali sebelum tindakan lainnya. Gitu ya. Misalkan, apakah yang harus dilakukan perawat sebelum dilakukan tindakan suction misalkan. Contoh, ya kasih oksigen dulu karena penting kayak gitu. Nah, itu contohnya. Tapi kalau pertanyaannya fokus pada tindakan utama, maka pilih hal yang terpenting yang harus dilakukan sesuai kebutuhan kasus dalam pijat. Ya, nanti contoh soalnya di video selanjutnya. Next.
Nah, kalau di kasus komunitas, manajemen, etika, hukum, atau tentang pengembangan profesionalisme, itu kan di Sounders ada. Maka kita nggak bisa menggunakan pendekatan kasus klinis gawat darurat, ya, kasus klinis atau di ruang gawat darurat, nggak bisa. Biasanya pakai pendekatan logika umum untuk menjawab ini, gitu ya. Jadi jangan kalian pakai cara KMB untuk mengerjakan komunitas, manajemen, nggak akan nyambung, gitu ya. Nah, di program bimbel ruang Ukom ini, jadi kita belajarnya terstruktur tuh, gimana cara ngerjain soal KMB, kalau setting KMB-nya gimana, kalau ngerjain soal dengan setting di anak gimana, komunitas gimana, maternitas gimana, jiwa gimana. Jadi apa namanya, per setting itu akan kita kasih kata kunci yang sering muncul. Gitu ya. Cara menjawab yang efektif gimana? Kita berikan itu, guys. Ya. Oke. Itu aja mungkin guys yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa guys share ke kawan kalian yang mau sama-sama Ukom, ke teman-teman sekelas, ke kakak-kakak tingkat yang mau retaker juga gitu ya. Semua pokoknya semua perawat yang mau Ukom silahkan share. Kemudian komen juga ya. Kalau yang tidak paham silahkan komen di link komentar. Like juga jangan lupa guys, kita butuh support dari kalian biar kita makin semangat bikin kontennya ini guys. Kalau semangat berarti ya kita terpacu untuk membuat apa namanya konten yang lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa tombol notifikasinya guys. Oke, tombol notifikasinya dihidupkan, loncengnya dihidupkan guys ya. Jadi biar apa namanya dapat update terkini dari channel kita. Oke. Itu guys. Jadi itu sekelumit bagaimana cara menjawab soal Ukom yang efektif dan efisien. Tidak BBW, buang-buang waktu. Oke, gitu ya. Nah, ini guys, sebagai informasi juga kita akan melakukan tryout gratis gitu ya buat yang nurse. Nanti yang buat D3 juga sama kita akan buat gitu ya. Jadi jangan lupa klik tombol notifikasinya ya, subscribe juga biar tidak kehilangan info tuh kalau kita ngadain apa namanya di apa namanya pemberitahuan bahwa kita akan melakukan tryout gratis. Ya, gitu ya guys. Oke, tetap tunggu informasinya dari kita untuk tryout gratis serta pembahasan tryout gratis. Oke, untuk pelaksanaan Ukom bulan apa? Bulan Juli. Gitu ya. See you guys. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.